Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Ruang Anonim. Pada video kali ini, Ruang Anonim akan membahas alur cerita dari film Wikeros episode yang terakhir sekaligus episode yang ke-8. Nah, buat kalian yang belum nonton episode 1 sampai 7-nya, alangkah baiknya tonton dulu ya teman-teman, supaya nanti alur ceritanya bisa nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuk langsung aja lah ya, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya, Mamang. Cerita film ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Suho yang berada di ring tinju dengan keadaan yang koma. Ia bermimpi sedang berbincang dengan Yonsi dan juga Bum Seok di kelas. Singkat cerita, ajudan ayah Bum Seok menelepon detektif, lalu sang ajudan meminta Woo Young, Lee Jung Chan, dan Han Tae Hoon memberikan alasan yang sudah direncanakan. Suho masih terkapar di ring tinju. Suho diangkat ke ambulan dan detektif sudah datang. Di sisi lain, Yonsi dan Yonghee masih terus mencari keberadaan Suho. Lalu Suho dibawa ke dalam ambulan. Sesampainya Bum Seok di rumah, ia dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Sang ayah mencengkram rahang Bum Seok. Sang ayah meminta ke sekretarisnya untuk mengawasi Bum Seok selama 24/7 hari. Sang ayah mendorong muka Bum Seok dan Bum Seok si cupu ini hanya terdiam dan lagi-lagi menangis. 아이고 이 개새끼야. Di pagi harinya seperti biasa, Yonsi datang ke kelas yang masih sepi. Ia membuka jendela dan melihat ke arah bangku Suho. Jam ujian dimulai, para murid pun mengerjakan ujiannya masing-masing. Setelah selesai ujian, Yonsi mengambil ponselnya untuk menelpon Yonghee karena Yonghee menelpon berkali-kali tapi tidak diangkat karena ujian. Yonsi menelpon Yonghee kembali sambil menangis. Yonghee mengatakan Bum Seok memukuli Suho sampai koma. Scene beralih ke Yonsi mendatangi rumah sakit. Di sana ada Yonghee. Yonsi masuk ke dalam dan melihat Suho yang tertidur dengan alat bantu medis. Di sana juga ada nenek Suho. Yonsi melihatnya sampai air matanya keluar. Dia pun menangisi Suho. Sampai malam hari, Yonsi dan Yonghee masih berada di ruangan untuk menjaga Suho. Karena besok masih ujian, Yonghee meminta kepada Yonsi untuk pulang dan Yonghee yang akan menjaga Suho. Keesokan paginya, ajudan sang ayah membangunkan Bum Seok untuk mandi dan memberitahu kalau ayahnya akan mendatangi ke sekolah sebagai ucapan selamat tinggal karena Bum Seok akan pindah. Ia menanyakan keadaan Suho. Sang ajudan menjawabnya kalau Suho masih hidup. 수호는요? 살아있어요 아직. Yonsi mendatangi SMA Jisung, yaitu sekolah Yongbin. Yonsi menanyakan ke salah satu murid di mana letak kelas Yongbin. Yongbin berjalan untuk masuki kelasnya. Dan ketika Yongbin baru saja tiba di kelas itu, ya, Yonsi yang datang dan memukul kepala Yongbin ke meja sampai mendorongnya hingga Yongbin terjatuh ke lantai dan menancapkan pulpen ke bahu Yongbin. Yongbin yang ketakutan langsung menjelaskan kejadian di tempat tinju tradisional saat itu. Yongbin memberitahu kalau ia tidak ada kaitannya dengan mereka karena itu semua adalah pure ulah Bum Seok. Yongbin pun juga menunjukkan bukti chat dari HP-nya ke Yonsi. Setelah memberikan pukulan ke Yongbin, Yonsi pun pergi menonton video Suho tengah disiksa oleh Kim Woo Young. Yonsi menghentikan langkahnya dan melihat video Bum Seok tengah menendangi Suho. Di sisi lain, Yonghee tiba-tiba muncul berdiri di tengah jalan dan menghentikan mobil. Di dalam ada sang ayah dan juga Bum Seok. Yonghee membuka pintu untuk meminta Bum Seok keluar. Ajudan dan sekretaris sang ayah membawa Yonghee agar menjauh. Sang ayah yang emosi memarahinya dan membuat Bum Seok si cupu ini lagi menangis. Bum Seok keluar dan menghampiri Yonghee. Bum Seok mengatakan, "Ini terjadi karena kau ada di antara kami. Kami sangat dekat sebelum kau datang." Lalu sang ajudan membawa Bum Seok untuk kembali ke dalam mobil. Yonghee hanya terdiam dan melihat kepergian Bum Seok.
Sementara itu, Yeonsi membawa tongkat dan ia berjalan di koridor untuk menemui Woo-young di tempat gym. Dengan cepat, Yeonsi menyerang Woo-young. Karena Yeonsi kalah melawan dan ia terjatuh, langsung saja membuat emosinya kesal dan Yeonsi berhasil menjatuhkan Woo-young. Mereka terjadi perkelahian yang sangat sengit. Yeonsi mengambil barbel dan memukulnya ke kaki Woo-young. Akhirnya Woo-young menceritakan kejadian Suho yang koma karena Bum-seok si cupu yang menendang kepalanya. Dan ia tidak ada kaitannya untuk membuat Suho koma. Woo-young meminta maaf kepada Yeonsi dan meminta untuk mengakhirinya. Yeonsi menolaknya dan lagi-lagi memukul kaki Woo-young menggunakan barbel. Scene berlanjut saat ayah Bum-seok sampai di sekolah. Ia disambut oleh para guru. Ayah Bum-seok menjelaskan kenapa Bum-seok harus dipindahkan. Saat di kelas, Yeonsi berjalan untuk kembali ke sekolahnya dan mengambil alat pemadam. Yeonsi berjalan membawa alat pemadam itu, lalu memasuki kelas. Teman dan gurunya langsung tertuju kepadanya. Langsung saja ia memukuli Han Tae-hun menggunakan alat pemadam. Guru yang melihatnya langsung cepat pergi dan meminta bantuan. Alat pemadam terjatuh dan Lee Jung-chan berhasil merebutnya. Lee Jung-chan mengancam Yeonsi akan memukulnya pakai alat pemadam. Tetapi langsung saja Yeonsi mendorong Lee Jung-chan hingga terjatuh ke meja di sebelahnya. Yeonsi mengambil alat pemadam dan menghajar ke wajah Lee Jung-chan. Han Tae-hun mencekeknya dari belakang, tetapi Yeonsi melawan menggunakan alat pemadamnya. Sesudahnya Lee Jung-chan dan Han Tae-hun tergeletak di lantai, Yeonsi mendekati Bum-seok yang duduk di bangkunya. Yeonsi mengatakan sudah kubilang untuk berhenti, dan Bum-seok menjawab, pukul saja aku. 내가 부탁했잖아. 그만하라고. Yeonsi menarik dan mendorong Bum-seok sampai terjatuh di lantai. Saat Yeonsi ingin memukulnya, tapi tidak jadi. Dan ia pun pergi keluar. Situasi kelas menjadi kacau. Murid lainnya berkumpul di lorong kelas Yeonsi. Para guru datang dan menghentikan Yeonsi yang emosi. Yeonsi menonjok jendela kaca hingga pecah dan berteriak, apa yang kalian inginkan, membuat semuanya terdiam. Scene berganti kepada Yeonsi yang pergi ke rumah sakit untuk menengok Suho. Yeonsi duduk di kursi dan memejamkan matanya sampai tertidur hingga sore hari. Saat Yeonsi membuka matanya, ia melihat Suho sudah sadarkan diri. Dan ternyata itu hanya mimpinya. Yeonsi kembali menangis saat melihat Suho belum tersadar. Hari pun tiba di mana Bum-seok sudah di bendara. Karena Yeonsi yang mengamuk di sekolah membuat ayah Bum-seok ingin mengirimnya ke panti asuhan remaja. Tapi dia hanya dipaksa untuk pindah dan disuruh diam. Sebagai tambahannya diberikan uang transfer. Semua sekolah di Seoul menolak Yeonsi, hanya SMA Enjang saja satu-satunya sekolah yang mau menerimanya. Yeonsi pergi ke sekolah barunya dengan diantar oleh orang tuanya. Sesampainya di sekolah, Yeonsi ingin masuk sendiri dan meninggalkan kedua orang tuanya. Di dalam kelas yang ramai, Yeonsi bersama seorang guru masuk ke dalam kelas. Yeonsi mengenalkan dirinya dan duduk di kursinya. Choi Hyo-man menghampiri Yeonsi untuk menyapanya. Karena Yeonsi tidak menjawab, Choi Hyo-man mengejeknya dan membuang barang di meja Yeonsi lalu mengatakan, kau terpilih menjadi budak kami sekarang. Dan Yeonsi yang marah langsung mengeluarkan pulpennya. Lalu alur cerita dari film Weak Heroes episode 1-8 pun akhirnya tamat juga.